Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri. Bersama saya Siska Ramalia, inilah Dialog Khusus. Pemirsa, pada tanggal 15 Mei ditetapkan sebagai Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tanggal 15 Mei itulah rakyat Kepulauan Riau mendeklarasikan sebulat tekad untuk memekarkan Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Dan dalam berdirinya Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari peran BP3KR, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepri. Dan untuk itu kami hadirkan narasumber kami yang luar biasa, yang merupakan tokoh para pejuang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Hadir bersama saya 3 orang narasumber yang luar biasa. Di sebelah saya Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Malik MPD selaku akademisi dan pendiri Universitas Maritim Raja Ali Haji. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat. Beliau ini pemirsa sebenarnya saya tidak asing lagi karena beliau adalah dosen saya. Masih ingat nggak Pak kira-kira? Masih ingat ya? Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua ada Dato Haji Huzrin Hud selaku Ketua BP3KR. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dato? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Dan narasumber kita yang selanjutnya itu ada Bapak Basyarudin Idris selaku Staf Khusus Gubernur Kepri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Masih Masih bulan Syawal ya Pak ya? Oke, baik. Ya, terima kasih atas kehadiran 3 orang narasumber kami yang sangat luar biasa. Mungkin saya untuk pertama ke Dato Huzrin Hud dulu. Dato, apa sebenarnya Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau? Terima kasih. Pertama-tama tentunya kami perlu menjelaskan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau dan masyarakat Indonesia bahwa awalnya tahun 1999, 15 Mei kami mengadakan musyawarah besar rakyat Kepulauan Riau dengan tema pemekaran kabupaten kota dan dipimpin oleh P4KR. Namun di dalam musyawarah tersebut terucaplah deklarasi yang menuju sebuah provinsi Kepulauan Riau. Jadi kemudian dalam perjuangan 3 tahun ini kita telah berbagai cara untuk mencoba melalui DPR Provinsi dan Gubernur Riau. Kemudian mereka mengadakan pansus. Kemudian pansus meneliti ke daerah-daerah kita, ke Karimun, ke Batam, Tanjung Pinang, sampai ke Natuna. Tetapi hasilnya mereka menafikan adanya kehendak rakyat Kepulauan Riau mendirikan sebuah provinsi, sehingga pada tanggal 15 Mei 2002 kami menyatakan itu sebagai Hari Marwah Rakyat. Karena kita merasa kita dilecehkan, karena kehendak masyarakat begitu antusias dan ada, tapi dinyatakan dalam paripurna DPRD Riau tidak ada. Sehingga kami membuat hubungan Tanjung Pinang Jakarta tidak lewat lagi Pekanbaru. Itulah sebabnya kita namakan Hari Marwah. Berkumpullah kita di Taman Raja Haji Fisabilillah atau Raja Ali Haji itu di tepi laut untuk menyatakan deklarasi. Bahkan kita sempat melantik almarhum Tarsilin sebagai gubernur ya, sementara sebagai lambang telah terjadinya sebuah provinsi. Alhamdulillah dengan perjuangan itu, dengan mengangkat marwah rakyat ini, kita mendapatkan anugerah dari Mahkamah Agung sebuah fatwa. Sehingga pada tahun itu juga, pada 24 September 2002, lahirlah Provinsi Kepulauan Riau. Karena itulah, supaya masyarakat jangan salah paham, kenapa tidak ke-23. Karena memang Hari Marwah Rakyat itu ke-20 di tahun 2002 itu. Di tahun 2022. Tapi kalau untuk peresmiannya sendiri itu di tahun 2004 ya Dato? 2004, karena setelah pengesahan kita masih menunggu tangan presiden selama 6 bulan belum mendapatkan juga. Akhirnya pada 1 Juli 2004 baru kita dapat melantik pelaksana tugas gubernur yang pertama itu Pak Ismet ya. Luar biasa sekali. Dari hasil perjuangan menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Namun siapa saja tokoh pejuang terbentuknya Provinsi Kepri ini Dato? Kalau tokoh-tokoh sebetulnya sangat banyak sekali dan hampir seluruh rakyat yang tak nampak oleh mata kita, tapi mereka dari rumah mereka mendoakan dan berjuang bersama. Dan kita kenallah
Dan sudah hampir 150 orang telah berpulang ke rahmatullah. Karena itu kita tidak menabik dada kita pejuang, bukan. Tapi semua rakyat berjuang dan kita mewakili mereka untuk bersama-sama. Dan kamilah ini sisa Laskar Pajang yang masih usia hidup yang menyaksikan, dan mudah-mudahan menjadi harapan kita kepada anak muda, generasi muda untuk menghargai perjuangan kita ini dan tidak disia-siakan. Amin. Baik, terima kasih Datuk. Saya beralih ke Pak Malik dulu. Bapak, mengapa Hari Marwah setiap tahunnya wajib kita peringati di Provinsi Kepulauan Riau? Ya, terima kasih. Tapi itu sebenarnya dari jawaban Datuk Udrin tadi itu sudah tersirat ya, bahwa keutuhan, keterpaduan masyarakat Kepulauan Riau, baik yang ada di Kepulauan Riau maupun yang ada di luar Kepulauan Riau, masyarakat Kepulauan Riau perantauan itu sangat bagus itu pada waktu kita berjuang untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Riau itu. Ya, dia ditandai dengan Hari Marwah. Jadi itu sebabnya setiap tahun kita harus melakukan atau mengadakan acara Marwah ini untuk menjadi ingatan ya, terutama pada generasi muda, bahwa tak mudah kita untuk mencapai Provinsi Kepulauan Riau itu. Saya masih muda dulu, kami menyebutnya perjuangannya berdarah-darah, dan memang berdarah. Berdarah. Bagaimana itu cerita coba? Jadi menarik. Oleh generasi muda. Saya masih umur 40-an dulu sama dengan Datuk Udrin, yang ke Basarudin Idris masih sangat-sangat muda dulu. Nah, jadi dengan begitu kita berharap terutama generasi baru ini betul-betul mengapresiasi perjuangan ini, dan kawan-kawan kita yang sekarang duduk di eksekutif, legislatif dan sebagainya itu betul-betul mengingat nilai-nilai perjuangan ini ya, supaya betul-betul lah dapat kita mengupayakan matlamat ya, tujuan dari pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini untuk menyejahterakan rakyat dan memakmurkan Kepulauan Riau ini. Memakmurkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Bapak. Kita beralih ke Bapak Basarudin Idris. Nah, ketika tadi Pak Malik menyampaikan bahwa mungkin saat itu Bapak Basarudin Idris paling muda di antara yang sekarang ya Pak ya. Nah, berarti waktu berjuang masih muda sekali Pak. Bagaimana peran anak muda masa perjuangan sejarah itu Pak? Pada saat itu, kalau kami ingin mengenang adalah satu sosok yang kami banggakan. Karena sosok itu tidak lemah, sosok itu kuat dan sosok itu semangat. Dan sosok itu memang berani. Dan itu saya akui, ada sama Pak Uzrin, karena beliau pada saat itu menjabat sebagai seorang bupati. Dari ketua DPRD dan bupati, dan tidak peduli dengan jabatan itu. Bahkan beliau pada sidang DPRI waktu saya ingat berani mempertaruhkan jengkolnya itu, beliau banting ke atas meja demi sebuah profesi. Ini yang menjadi suatu semangat, ada mahasiswa, ada pemuda pada saat itu. Nah, ini yang pada saat tahun 2000 ya, mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2000 sampai tahun 2001 2002, memang itu satu gejolak sangat luar biasa. Betul kata Pak Malik tadi, kalau bicara berdarah-darah memang betul. Kami tidak, pada saat itu kami tak pandang siapa depan, rata saja. Karena pada saat itu kita punya musuh bersama, yaitu mewujudkan sebuah PKP. Nah, di sini dari kami selalu berkomunikasi dengan tua-tua, apalagi sering komunikasi pada saat itu dengan Pak Sudirman Almun, karena dia itu salah satu tokoh juga. Nah, ini arahan-arahan ini tidak lepas daripada seorang Pak Uzrin. Bahkan saat beliau masih di dalam penjara pun masih bisa memberi kami suatu wajangan lah gitu. Kalian jangan patah hati, jangan apa segala macam. Betul, itu satu perjuangan luar biasa. Dan ini sangat luar biasa pada tanggal 24 September tahun 2002 itu memang jam 5:30 kalau salah, itu lebih ke 5:30 hampir maghrib. Itu memang diketuknya Undang-Undang nomor 24 nomor 25 untuk Undang-Undang Pengesahan PKP. Nah, itulah satu riak yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat membanggakan, terwujudnya PKP. Tapi berbeda dengan Gorontalo, Banten dan lain-lain. Kami harus menunggu. Kalau mereka begitu diketuk, tak lama Bang dah ada muncul PLT Gubernur. Kami menunggu 2 tahun, 2004. Kalau nggak salah saya itu baru tanggal 1 Juli, Bapak sudah bilang tadi, baru ada. Tapi makanya saya bilang tadi, kami para pemuda-muda pada saat itu memang hanya mengandalkan semangat dan keberanian.
konseptor semuanya kita handal kepada itu. Karena mereka lah yang melobi ke Jakarta semuanya. Kalau kita ada sebuah satu gebrakan, bahkan adik-adik mahasiswa kita pun ada yang memecahkan kaca DPRD Luar Riau, biasa. ada masuk penjara, itu semua ada. Tapi tak lama, coba Bang Uzrin lama. Kami sebentar aja, kami cuma 2 minggu sudah keluar. Itulah satu hal yang tak bisa kami lupakan pada saat ada adik mahasiswa ini, ada 4 orang masuk ke Polresta Tanjung Pinang penjara. Itu yang sampai hari ini tak bisa saya lupakan. Orang-orang tua-tua itu, macam Pak Brijis, Pak Adi Bako, almarhum semua ini, mereka tahan buat goreng-goreng, buat tilam semacam. Kita tidur sama-sama di sini. Luar Inilah biasa satu hal yang luar biasa perjuangannya, yang tak Pak, bisa ya. kami lupakan. Bahkan anak saya pun lahir 15 Mei. Luar biasa perjuangannya, Pak. Sudah tidak pedulikan yang di rumah lagi ya Pak ya. Oke baik, luar biasa. Dan semua itu tergabung di anggota BP3KR. Oke baik. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang BP3KR. Kita jeda dulu boleh Bapak, Dato? Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus dan bersama para pejuang pendiri Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke Pak Malik dulu. Pak Malik, tadi sempat disampaikan bahwa perjuangan ini sampai ada adegan darah berdarah dan itu semua tergabung sebagai anggota BP3KR, yaitu BP3KR Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang belum tahu Pak, apa sih makna atau seperti apa BP3KR dan kapan berdirinya? Iya, jadi tadi sudah disebut oleh Dato' Uzrin. Pertama itu kita melaksanakan musyawarah rakyat ya, 15 Mei tahun 1999. Nah, dari hasil musyawarah rakyat tadi kita membuat deklarasi bahwa intinya adalah masyarakat Kepulauan Riau dalam pemekarannya itu ingin membentuk provinsi sendiri, itu bebas dari atau terlepas dari provinsi induk Provinsi Riau pada waktu itu. Nah lalu ya kita membentuklah panitia-panitia waktu itu. Pertama kecil saja, tapi kemudian dianggap tidak efektif ya. Lalu dibuatlah badan yang lebih besar. Nah kemudian ada P4KR namanya ya. Baru terakhir itu adalah BP3KR. Alhamdulillah ya kalau istilah Melayunya BP3KR ini yang bertuah itu sampai berhasil kita membentuk Provinsi Kepulauan Riau tadi. Tapi ceritanya itu tak semudah apa yang saya sampaikan ini ya. Perjuangannya itu berliku-liku. Waktu itu saya masih di Pekanbaru dan ditugasi sebagai
ketua di Pekanbaru. Nah itu kan di pusat ibu kota Provinsi Riau, yang provinsi induk kita. Jadi banyak sekali hambatan, ya, rintangan dan sebagainya yang kita alami itu. Nah jadi ke BP3KR inilah yang memang memperjuangkan cita-cita dari Hari Marwah itu, deklarasi rakyat Kepulauan Riau 15 Mei tahun 1999 itu. Nah, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, itu 24 September tahun 2002 itu perjuangannya tidak pernah berhenti. Ya. Apalagi di kalangan memang teman-teman terdepan di perjuangan ini, tidak pernah putus. Hampir setiap hari, misalnya saya yang waktu itu di Pekanbaru, itu harus berkomunikasi dengan Pak Udrin yang ada, Dato' Udrin yang ada di sini. Apa-apa yang harus kita lakukan. Sehingga kadang-kadang ya kita tahu bahwa kita dengan Riau itu secara kultural, budaya itu sama. Kadang-kadang ya karena persoalan seperti ini jadi agak ada kerenggangan itu. Apalagi misalnya saya waktu itu kan bertugas di Universitas Riau, ya, sebagai dosen Universitas Riau. Tapi apa boleh buat, karena ini memang cita-cita kita bersama. Jadi intinya untuk diingat terutama generasi sekarang bahwa perjuangan BP3KR itu memang perjuangan suci untuk memajukan kawasan ini. Karena kita tahu dari analisis apapun, ya waktu itu saya membawa makalahnya, bahwa Kepulauan Riau ini potensinya sangat hebat, ya, bisa menjadi provinsi yang di atas lah untuk Indonesia. Nah, jadi kalau itu dapat kita kembangkan secara optimal, nah itu insya Allah Kepulauan Riau akan makmur seperti yang kita harapkan. Jadi kalau kita anggap bahwa provinsi kita itu biasa-biasa saja, kita mungkin tak terlalu menggebu-gebu untuk memperjuangkannya. Jadi untuk generasi muda, nah cobalah nanti diteruskan cita-cita perjuangan ini sampai kepada tujuan yang kita harapkan itu betul-betul tercapai. Itu. Baik, seperti Bapak sampaikan, BP3KR ini bertuah ya Pak ya, berhasil mendirikan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian setelah berhasil mendirikan Provinsi Kepulauan Riau, apa peran serta BP3KR dalam membangun Kepri saat ini Pak? Kita sebagai lembaga tadi pejuang itu tadi terus memantau, ya, terus mengikuti perkembangan Kepulauan Riau. Nah jadi walaupun sekarang kita sudah berpemerintahan sendiri dan tentu orang Kepulauan Riau sendiri yang sekarang menjadi pemimpinnya, itu pemimpin formal maksud saya, ya di pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif. Tapi ketika mereka alpa akan hal-hal dari nilai-nilai perjuangan itu tetap kita ingatkan, dan teman-teman baik di eksekutif maupun legislatif kita berharap jangan sampai tersinggung, karena ini memang cita-cita luhur perjuangan dan itu adalah niat kita sejak awal. Nah jadi sebagai bagian dari perjuangan, bagian inti lah ya, bagian terdepan dari perjuangan, jadi wajar saja BP3KR itu mengingatkan gitu loh, ya. Jadi selagi belum sampai kepada yang kita harapkan itu. Oke, ya. Sebagai penasehat lah ya juga Pak ya, sebagai penasehat. Baik, terima kasih Bapak. Dato, masih semangat Dato? Alhamdulillah masih semangat. Oke Dato, siapa saja yang menjadi anggota BP3KR? BP3KR ini kebetulan selain di Tanjung Pinang sebagai pusat kegiatan dan personil yang Tanjung Pinang, kita juga membentuk di semua daerah, kabupaten kota, dan juga ada perwakilan Jakarta, Pekanbaru, kemudian Semarang dan Bandung. Luar biasa. Jogja. Sudah sampai merambah ke nasional ya. Semua itu bersatu di dalam langkah bersama. Ada satu kali kami roadshow keliling sampai ke Jogja, sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya tadi. Jadi melibatkan baik yang di dalam Kepulauan Riau maupun perantau. Memang sudah cukup solid waktu itu. Oke, luar biasa sekali. Oke, baik. Nah, untuk program-program dari BP3KR sendiri apa saja, Dato? Kami tetap kembali kepada tujuan awal Provinsi Kepri, yaitu merentas rentang kendali
jauh hubungan dengan Riau, kemudian mensejahterakan rakyat Kepulauan Riau, kemudian anak negeri menjadi pemimpin negerinya sendiri gitu. Jadi kita selalu memprioritaskan supaya sejahtera inilah yang kita prioritaskan. Dan setiap tahun dari awal kita tetap menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada pemerintah. Dan rata-rata pula teman-teman BPTKR ini jadi DPRD, jadi ketua DPRD, kemudian jadi ASN, pegawai negeri waktu itu, kepala dinas. Dan sesungguhnya bersama bersinergi. Tapi yang namanya katakanlah harapan-harapan kemakmuran itu yang saya kira yang harus kita evaluasi kembali. Kalau boleh kesempatan ini saya kira yang harus dievaluasi sisa-sisa kerja gubernur lama, yaitu tentang kondisi Dompak sendiri. Sebagai pusat pemerintahan menyisakan masyarakat Dompak sendiri belum dapat dibantu sesuai dengan perjanjian awal. Rumah-rumah mereka belum sertifikat, lan-lan mereka belum terbayarkan dan masih banyak menyisakan daripada kerjaan itu. Jadi kita jangan lupa dalam kesibukan kita itu. Kemudian juga yang kedua, kita menyisakan pekerjaan besar, yaitu Gurindam itu di depan Tanjung Pinang, yang jangan sampai mangkrak. Seperti contohnya pelabuhan Dompak, itu bangunan mangkrak yang mesti kita selamatkan. Yang ketiga, kita wanti-wanti, jangan sampai kita mengorbankan dana besar menunggu jabatan bintang-bintang yang tak kunjung datang. Inilah yang harus kita pikirkan dalam kerja besar ke depan. Selain itu, saya kira masih banyak hal-hal yang masih kita bisa bantu pemerintah, asalkan mereka mau mendengarkan aspirasi kita. Kita tidak bosan-bosan sejak dulu, didengar tetap didengar, kita sampaikan. Dulu tokoh-tokoh besar masih ada, almarhum Pak Jauza, almarhum Raja Aziz, Pak Maka Hamid, Pak Sutarman, Pak Buang, itu semua datang setiap. Sekarang mereka telah tidak ada lagi. Dan tentunya tidak kita nafikan, waktu 2 tahun kekosongan tidak ada pemerintahan, jasa Pak Buang, Pak Zulkarnain Zainuddin mengundang seluruh partai-partai yang ada di Kepri ini untuk bermusyawarah di Hotel HI Jakarta. Kebetulan Profesor Nazarudin, kawannya Pak Buang, meminta KPU supaya diadakan pemilu pertama untuk Provinsi Kepri. Disitulah melahirkan Ketua DPRD dan melahirkan pemilihan gubernur yang kita laksanakan bersama KPU. Jadi saya kira program BPTK tak pernah berhenti, walaupun katakanlah tidak dapat maksimal, karena orang yang duduk di jabatan selalunya menjadi seolah-olah berbeda lokasi gitu. Kami BPTK ke sana pegawai, padahal kita sama. Inilah yang kami coba kali ini supaya kita bersatu kembali, baik mereka di pemerintahan, baik kita di masyarakat maupun kita di pengurus BPTK sendiri. Untuk memamurkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ya Dato. Oke, baik. Dato, tadi di segmen awal Dato ada menyampaikan ada sekitar pejuang lama kita itu sekitar 150 orang yang sudah mendahului kita ya Dato. Bentuk nyata apa yang sudah BP3KR berikan sebagai penghormatan untuk para pendahulu kita? Sebetulnya rasanya mereka tak ternilaikan dengan apa yang kami berikan. Itu yang sekedar tanda ingatan, sekedar tali kasih dan mengenang kepada jasa-jasa mereka. Kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka ganjaran pahala yang begitu tinggi karena kesungguhan mereka membantu provinsi ini. Kalau kita ala kadarnya untuk mengantarkan semacam tanda ingatan ke rumah-rumah mereka, dan ini pun akan ada titipan nanti pada saat ulang tahun provinsi, pemerintah provinsi juga menyediakan. Jadi janganlah dianggap sebagai santunan ataupun apapun, tapi itulah hanya perhatian kami. Dan barangkali ada juga teman-teman kita seperti Basarudin ini membantu anak-anak pejuang yang dapat mereka menjadi honorer atau pegawai yang dapat diselamatkan. Tapi karena kebutuhan tidak seberapa, sedangkan masyarakat kita lebih ramai, maka saya kira mesti ada solusi lain. Ya, kali ini kita coba nanti BPTKR menyampaikan saran-saran semacam lowongan pekerjaan yang mesti kita lakukan sebagai swasta gitu. Nanti kita coba sampaikan dan kita harapkan ada suatu momen per 3 bulan pemerintah akan berdialog dengan kita untuk mengevaluasi saran-saran kami pada besok 15 itu sampai di mana didengarkan atau dilaksanakan oleh teman-teman DPR dan pemerintah provinsi. Oke, amin. Semoga berjalan dengan lancar ya. Baik Bapak, Dato, kita jeda kembali boleh ya Pak? Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya,
mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi, maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kembali lagi bersama kami di Dialog Khusus dan masih bersama narasumber kami yang luar biasa, yaitu pejuang Provinsi Kepulauan Riau. Baik, kita kembali lagi ke Dato. Dato, untuk memperingati Hari Marwah pada tanggal 15 Mei 2022 merupakan Hari Marwah yang ke-20 tahun ya Pak ya. Nah, apa kegiatan BP3KR yang akan dilaksanakan? Yang jelas, insya Allah pada jam 9 pagi, tanggal 15 Mei itu, kita mengadakan peringatan dan syukuran, kemudian ada pemotongan pulut kuning, beras kuning di Gedung Juang, BPTKKR di pinggir laut Jalan Samudra, persisnya di Taman Laman Bunda itu. Dan alhamdulillah rencananya pada hari itu akan ada penyerahan oleh Pak Gubernur kepada BPTKR untuk boleh dipinjam pakai gedung ini. Memang sudah diserahkan sejak lama, 2013, 2015, tapi belum sepenuh hati. Padahal SK Gubernur sudah ada. Kemudian kali ini benar-benar diserahkan dan dimanfaatkan dengan harapan nanti semua data-data, memori, foto maupun administrasi kelengkapan dari awal perjuangan, berita-berita clipping koran akan disimpan di situ untuk menjadi kenangan anak cucu kita ke depan bahwa perjuangan yang tidak mudah ini hendaklah dijadikan tonggak untuk membantu masyarakat kita yang masih mengharapkan katakanlah bantuan sepenuhnya dari pemerintah. Itulah kegiatan lain, saya kira ada silaturahim lain yang dibuat dan ini akan berjangka sampai kepada nanti ulang tahun provinsi. Jadi ada kegiatan lain seperti tadi tanda ingatan kepada anak pejuang, kemudian juga peringatan 24 September nanti dan lain-lain. Barangkali Bang Sudin boleh menambahkan kalau ada kegiatan lain yang dilakukan pada sesudah tanggal 15 nanti. Oke, baik. Bagaimana Bapak Basarudin Idris, kegiatan apa yang selanjutnya akan dilakukan? Kalau kegiatan selanjutnya sudah sampai ke Bang Udrin, alhamdulillah mudah-mudahan saya yakin kalau kantor Gedung Juang itu akan seutuhnya diserahkan oleh B3KR. Karena sekarang ini kan lagi dibangun gedung Dekranasda di Taman Gorindam itu. Nah, sekarang kan Gedung Juang itu kan lagi dipakai juga di depan tuh oleh Dekranasda. Insya Allah saya yakin mudah-mudahan tanggal 15 ini Pak Gubernur menyerahkan seutuhnya pengelolaan itu oleh B3KR. Dan selanjutnya nanti ada satu kegiatan momen pembuatan buku, Bang, pembuatan buku perjuangan Provinsi Kepri. Nanti ketuanya Pak Malik. Nah, itu nanti kita serahkan langsung kepada Pak Gubernur, mudah-mudahan dianggalkan karena nanti ketua timnya Pak Malik sendiri untuk menyusun buku-buku itu. Karena saya akui karena saya sudah 2 kali kuliah, 2 kali gagal, tapi mudah-mudahan sekali ini tak kuliah gagal lah, sukses. Jadi ada beberapa adik-adik mahasiswa itu pertanyakan masalah perjuangan Kepri, tapi memang sosok orang tak pernah tahu gitu. Tapi perjalanannya itu yang perlu karena buku itu diciptakan agar buku-buku ini nanti tersebar ke seluruh Kepri. Beginilah perjalanan Kepri itu. Biar anak-anak muda masa kini bisa menghargai para pejuangnya ya Pak ya. Kalau tidak mereka punya pegangan, inilah perjuangan. Iya,
Luar biasa sekali. Paling tidak bisa membawa cerita terbentuknya Provinsi Kepri ke luar daerah. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Malik. Pak Malik, di tahun 2022 ini tema Hari Marwah kita itu meningkatkan kesejahteraan rakyat Kepri. Nah, apa yang dimaksud dengan tema tersebut, Ya, Bapak? jadi itu kan memang matlamat utama ya, tujuan utama pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang tadi saya katakan sudah kita prediksikan bahwa kalau kita tidak melencong, itu akan dapat kita capai dalam waktu tak terlalu lama. Nah, jadi kita berharap dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau ini, maka rakyat Kepulauan Riau ini bertambahlah kesejahteraannya, mudah mendapatkan pekerjaan. Tidak mesti di sektor pemerintah ya, tetapi di sektor swasta yang kian berkembang di Kepulauan Riau ini sebetulnya untuk masyarakat Kepulauan Riau itu kalau memang tertampung semua di sektor swasta nasional dan internasional yang ada di Kepulauan Riau ini, tak perlu ada anak Kepulauan Riau yang menganggur ya. Nah, itu juga nanti akan kami suarakan pada tanggal 15 Mei tahun 2022 ini. Nah, jadi mesti ada kebijakan, mesti ada keberpihakan kepada anak watan ya untuk dapat mendharma baktikan dirinya sesuai dengan kemahiran mereka, dan itu dilakukan di mana-mana. Ya kan, produk katakanlah ekonomi kreatif masyarakat Kepulauan Riau yang sekian banyak itu hendaknya dapat dipasarkan di kawasan wisata nasional dan internasional yang ada di Kepulauan Riau, dan itu sampai hari ini kan itu kebanyakannya ditolak gitu loh. Nah, alasan penolakannya apa gitu? Padahal kan produk dari luar daerah itu malah dipasarkan di kawasan wisata internasional yang ada di seluruh Kepulauan Riau. Nah, itu kan namanya tidak ada keadilan ya. Juga tenaga kerja luar dan tenaga kerja asing malah banyak di Kepulauan Riau. Anak Kepulauan Riau sendiri sulit mendapatkan pekerjaan itu. Nah, itu juga tidak ada keadilan. Nah, jadi inilah yang sebetulnya harus kita perjuangkan kembali, dan kita harus sampaikan kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan ini, ya harus terbukalah ya. Tidak, orang Kepulauan Riau ini dari zaman dahulu, zaman kerajaan lama, kerajaan tradisional dulu tidak dikenal sebagai bodoh-bodoh amat lah ya. Dalam kebudayaan Kepulauan Riau ini menjadi pilar dari Indonesia, malah ASEAN. Nah, jadi hendaknya yang begini ini betul-betul diperhatikan. Itu yang kita harapkan itu. Ya. Baik, luar biasa sekali. Tadi sedikit Pak disinggung oleh Dato mengenai pembangunan infrastruktur ya, sedikit disinggung oleh Dato. Nah, kalau dari pembangunan dunia pendidikan Kepri saat ini bagaimana menurut Bapak? Pendidikan? Ya. Kalau pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah ya walaupun bertahap itu kan alhamdulillah lah, dari tahun 2004 sampai sekarang itu kan sudah lumayan. Kalau dulu untuk Anda ketahui semua, pertama kita membangun Provinsi Kepulauan Riau ini, itu orang yang terdidik di tingkat pendidikan tinggi di Kepulauan Riau pada tingkat D1, diploma 1 sampai dengan sarjana muda BA ya, itu hanya 2% dari penduduk Kepulauan Riau. Nah, kemudian yang sarjana S1 itu hanya 1,5% dari seluruh penduduk Kepulauan Riau. Alhamdulillah dengan berkembangnya perguruan tinggi di Kepulauan Riau ini, termasuk Universitas Maritim Raja Ali Haji yang kita dirikan pada tahun 2007 itu, diperjuangkan sejak tahun 2004. Nah, sekarang kita sudah menghasilkan sarjana yang sudah ribuan. Nah, tapi bukan hanya itu ya. Jadi karena penduduk makin bertambah di Kepulauan Riau, nah jadi lapangan pekerjaan juga bertambah, memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Nah, kita mesti lagi memperbanyak misalnya lembaga pendidikan kejuruan yang sifatnya link and match, itu istilah saya ya. Artinya yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada di Kepulauan Riau ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dilakukan oleh pihak swasta. Kalau dipercayakan nanti bahwa yang menggerakkan ini BP3KR, kita siap untuk itu. Ya kan? Nah, jadi misalnya pendidikan dalam bentuk apa yang kita perlukan sesuai dengan dunia kerja yang ada di Kepulauan Riau. Nah, pelatihan-pelatihan, andaikanlah ada pihak yang mengatakan anak Kepulauan Riau tak terlatih. Lah, pelatihan bentuk apa yang kita perlukan? Biar kami BP3KR yang jadi pilar terdepan untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, itu insya Allah bisa kita lakukan. Luar biasa sekali, itu dari segi pendidikan. Nah, Bapak Basyarudin Idris, saat ini apa yang harus kita perhatikan agar Kepri semakin maju, Pak?
Ya kalau misalnya perhatian, tentu sih saling memperhatikan antara pemerintah dengan ini kita bicara pemuda di sini. Artinya bagaimana mempersiapkan SDM tadi. Jadi universitas kita sudah ada. Cuma sekarang ini kan kalau saya tengok kan setiap tahun ini kan banyak yang dikatakan sarjana yang nganggur. Wisuda nganggur. Akhirnya ada lahan mana yang harus disiapkan untuk menjadi lapangan pekerjaan. Nah ini saya pikir nggak perlulah bagaimana caranya pemerintah mencari peluang investasi atau peluang-peluang swasta untuk bisa datang ke Kepri ini, bisa merangkul semua pekerja-pekerja yang ada di Kepri ini, terutama mereka kan ternyata kan sudah tamat sarjana semua nih. Nah artinya disitulah untuk mengurangi pengangguran tadi, itu yang kita harapkan itu, lapangan pekerjaan ya. Nah kalau untuk peran generasi muda untuk Kepri semakin maju seperti apa? Kalau peran insya Allah lah, saya pikir peran mereka ini selalu ada, selalu tampil, apalagi sekarang ini kita melihat bahwasanya dulu aktivis para mahasiswa pejuang Kepri, alhamdulillah sampai hari ini boleh dikatakan 70% sudah menduduki jabatan-jabatan sangat bagus di Provinsi Kepulauan Riau. Berarti mereka punya kualitas yang mantap, ya punya prestasi mantap. Nah ini sekarang tinggal mereka lagi, mereka sudah di atas ini yang punya prestasi, yang punya jabatan, bagaimana menyusun program itu untuk yang adik-adik baru-baru muncul ini. Saya pikir itulah sumber daya manusia yang untuk mereka kembangkan. Oke, luar biasa sekali. Seperti Pak, peran pejuang ini tidaklah mudah untuk mendirikan Provinsi Kepulauan Riau dengan kita memperingati Hari Marwah ini. Bagaimana peran yang harus dilakukan anak muda Kepri untuk menjaga marwah Kepulauan Riau? Nah, ini yang agak kami sekarang ini yang muda-muda pasti berpaut kepada yang tua-tua nih. Secara marwah. Karena kita ini kan ada punya lembaga adat Melayu. Ya kan kita punya majelis apa lagi itu yang Melayu. Ya, itu ya artinya kalau kami harus menjaga marwah ini bagaimana yang sudah bersandingkan syarak kan dari LAM itulah lembaga adat Melayu lah, saya pikir itulah mungkin marwah kita tadi, itulah yang marwah yang kita tempat kita berpayung, saya pikir itu aja. Oke, baik, luar biasa. Kembali ke Datuk Huzrin. Datuk, di bidang pembangunan apa yang perlu kita perhatikan saat ini untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau? Saya ingin menekankan kita kembali kepada topik tema negeri Melayu ini berpancangan marwah, berdasarkan amanah. Marwah itu martabat harga diri, dan kita tetap sebagai orang Melayu, dia adalah identitas Islam. Kemudian dia mesti berdasarkan amanah dengan kejujuran. Karena itulah saya melihat perjalanan panjang pemerintah provinsi ini mesti kita kembali ada di, kalau dalam handphone itu kita di restart namanya kan. Kita lupa, kita sibuk membangun infrastruktur, membangun jalan jembatan. Sesungguhnya ada yang harus kita perhatikan bahwa faktor agama ini sangat menentukan. Sebab kita sangka kalau Kepri ini dipimpin oleh Pak Ismet, Pak Sani, Ansar atau saya maju, ternyata tidak. Allah beritahu, lau kana al-Qur'an mana wattaqau. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan. Jadi kembali kepada basic, kita mestilah segera kembali kepada basic kita dengan menghidupkan amal-amal agama kita ini. Jangan merupakan akhlak yang mulia, kemudian pendidikan, dan kita melihat barometernya adalah masjid. Kalau masjid itu banyak orang yang datang dengan taat, berarti itulah makin hari makin keberkahan negeri ini akan datang. Kalau tak mungkin. Karena itulah saya kira untuk ke depan jangan melupakan ini. Dan kemudian juga di samping itu janganlah kita banyak berhutang, karena hutang ini membuat kata orang-orang Melayu membuat harga diri kita menjadi tidak dapat sempurna. Kemudian juga kemampuan Kepulauan Riau ini sebetulnya sudah maksimal dan hebat dan mampu dia. Umpamanya Pak Gubernur awal dilantik dan nanam pinang saja di seluruh kota ini, seluruh pulau-pulau ini, dalam waktu 3 tahun dia sudah panen. Dan pinang ini bisa membantu masyarakat. Dan kita bisa juga membantu masyarakat di bidang ekonomi yang berbasis pertanian, peternakan. Kalau kita mengandalkan basic industri, kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, FTZ itu, tadi kata Pak Malik, hanya mendatangkan orang-orang lain yang bekerja dan orang-orang mampu yang mendapat pekerjaan. Sedang kita tidak. Laut kita begini luas, tanah kita begini besar, mestilah kita perhatikan yang sungguh-sungguh. Dan kami akan mencoba menyampaikan kepada pemerintah ini, supaya maksimal, kita tak boleh kalah dengan umpamanya Kulon Progo. Tidak ada SFZ, tidak ada KIK,
tapi rakyatnya makmur sejahtera. Karena itulah kemampuan masyarakat yang begini hebat mesti kita maksimalkan. Saya kira itu harus diperhatikan oleh teman-teman DPRD, juga pemerintah daerah yang kita membangun yang besar-besar, berhayal yang besar-besar, tapi masyarakat mau makan hari-hari, mereka harus sekolah, mereka harus, kalau sakit dia masih diobati. Kemudian ada masalah ekonomi yang kita hidupkan, itu mesti ada satu pola yang membantu mereka. Ini yang kita harapkan kali ini, momen yang kami akan sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah supaya diperhatikan, sehingga kesejahteraan yang mau sampai ke masyarakat tidak hanya cerita bagaimana jalan Kerandin, bagaimana jalan di Singkep, jalan di Lingga, kemudian pintu air, benteng laut yang rusak di Kundur, sehingga ekonomi kita menjadi mundur. Saya kira ini mesti kita seriuskan dengan segala cara itu. Oke, baik. Itu harapan dari Datuk Huzrin Hud. Nah, kalau harapan dari Pak Malik sendiri apa, Pak, di peringatan Hari Marwah ini untuk Provinsi Kepulauan Riau? Iya, saya mau mengingatkan filosofi ya yang dikemukakan oleh cendekiawan hebat kita, Raja Ali Haji. Bukan di dalam Gurindam 12 ya, tetapi di dalam Samarat Al-Muhimmah. Samarat Al-Muhimmah ini adalah buku tentang hukum dan ilmu pemerintahan. Itu di akhir dari karya itu, Raja Ali Haji mengingatkan dalam sebuah syair yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, tiliklah peredaran dunia, kata beliau. Tilik artinya lihatlah peredaran dunia. Zaman dahulu bagaimana kabarnya. Jadi kalau kita cerita zaman dahulu, kerajaan atau Kesultanan Riau Lingga atau Riau Lingga Johor Bahang, kemakmurannya itu sudah tercatat ya di dalam sejarah. Nah, zaman dahulu bagaimana kabarnya, zaman sekarang apa rupanya, katanya. Nah, jadi harus, kata beliau, berlain-lain ilmu pandainya. Jadi semua kita, orang Kepulauan Riau, ya, apakah itu rakyat, masyarakat biasa, pemerintah, ya, baik eksekutif maupun legislatif, mungkin juga yudikatif, ya, harus mengevaluasi itu. Karena malu kita kalau kawasan yang sangat potensial ini ya tetap tertinggal. Apalagi kita bukan berhadapan dengan kabupaten, kota atau provinsi kita di Indonesia, tapi kita berhadapan dengan negara tetangga yang sudah sangat maju, terutama Singapura dan Malaysia. Dalam semua hal kita tertinggal dari mereka, padahal kita adalah gerbang terdepan dari wilayah barat Indonesia. Jadi Kepulauan Riau ini ikon dari Indonesia di sebelah barat. Ketika Kepulauan Riau tertinggal, maka orang mengatakan, oh itu ya Indonesia. Nah gitu loh. Nah, jadi semua pihak, jadi pemerintah nasional maupun pemerintah daerah itu harus memandang bahwa ini adalah kerja kita bersama. Ya, marwah ini harus kita angkat secara bersama-sama. Itu sajalah harapannya, ya, bukan hanya kita pada masa ini yang mengharapkan itu. Dari zaman dahulu pun nenek moyang kita sudah mengingatkan itu. Kalau kita ingat itu semuanya, insya Allah kehidupan kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak. Terakhir Bapak Basyarudin Idris, apa harapan Bapak untuk Provinsi Kepulauan Riau mengingat Hari Marwah Provinsi Kepri ini? Ya, harapan kami itulah Kepri bahagia, masyarakat bahagia. Artinya masyarakat yang mungkin selama ini ekonominya terdampak kepada ya masalah Covid ini mungkin bisa bahagia. Artinya ya lampu-lampu jalan, lampu-lampu penerangan bisa dibangun, pelabuhan perikanan bisa dibangun. Terus ya mungkin yang citanya untuk membahagiakan masyarakat lah yang di pulau-pulau. Itu aja harapan kami. Baik, terima kasih. Saya doakan semoga visi dan misi pembangunan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sukses, semakin maju dan bisa memakmurkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk hadir di Dialog Khusus TV Kepri dan sehat selalu. Ya pemirsa, usai sudah dialog khusus kita bersama para pejuang pendiri Provinsi Kepulauan Riau bersama Profesor Dr. Haji Abdul Malik MPD, Datuk Haji Huzrin Hud dan Bapak Basyarudin Idris. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.
memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Bekerja dengan ikhlas, berprestasi, maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri.